Selama ini mungkin kita berpikir bahwa yang disebut dengan nikmat adalah sesuatu yang bersifat kemudahan semata. Jarang kita berpikir bahwa kesulitan yang menimpa kita, kesulitan yang kita rasakan, kesulitan yang kita jalani sebagai sebuah kenikmatan. Kebanyakan kita atau hampir semua kita melihat kenikmatan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang terlihat baik bagi kita, sesuatu yang menggembirakan, kemudahan ataupun kelapangan. Padahal kalau kita kembali berpikir, merenungkan kembali bahwa salah satu bentuk nikmat itu bukan saja berbentuk kemudahan, tetapi juga kesulitan. Kesulitan, kesempitan, atau hal-hal yang tidak kita harapkan itu sangat bisa jadi justru merupakan sebuah kenikmatan dalam bentuk yang berbeda. Kalau kita boleh gambarkan, kalau kenikmatan berupa kemudahan itu disebut kenikmatan yang bersifat biasa. Sedangkan kenikmatan yang berupa kesulitan itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena jarang atau sedikit orang yang melihat kesulitannya, melihat penderitaannya, melihat sakitnya, atau melihat kondisi-kondisi yang tidak enak bagi dirinya sebagai kenikmatan. Mari kita renungkan, kalau misalnya seseorang mendapat kesulitan, lalu dari kesulitan itu dia berpikir, dia merenung, dia mempelajari, kemudian ia mendapatkan ilmu dan ia memperbaiki diri, terus dia mengevaluasi dan terus meningkatkan kemampuan, maka kesulitan yang tadi dirasakan itu justru membuahkan pelajaran yang sangat baik. Dan ketika ia terus berjalan memperbaiki dirinya, mengembangkan dirinya, maka di ujungnya nanti justru kesulitan itulah yang mengantarkan dia kepada kemudahan di kemudian hari. Dan kemudian di kemudian hari itu didapatkan justru oleh kesulitan yang dia jalani hari ini atau hari-hari kemarin. Maka sebuah kesulitan, sebuah kesempitan atau kondisi yang tidak diharapkan hari ini itu sebenarnya juga merupakan sebuah kenikmatan bagi siapapun. Ketika kesulitan itu mengubah seseorang menjadi kebaikan pada hari esok atau yang akan datang. Sebaliknya, justru kemudahan yang dialami oleh seseorang boleh jadi bukan sebuah kenikmatan hakiki, malah boleh jadi kemudahan yang dialami oleh seseorang pada hari ini kalau membuatnya lupa diri, membuatnya terlena, tidak bersyukur, maka di kemudian hari bisa jadi kemudahan yang ia rasakan itu malah berakibat membuahkan kondisi yang kelak tidak diharapkan. Kemudahan justru membawa kesulitan. Lebih baik kesulitan yang mengakibatkan kemudahan daripada kemudahan yang berakhir menjadi kesulitan. Nah, karena kita berharap bahwa semua yang kita alami ini, baik kemudahan maupun kesulitan, hal yang membahagiakan kita ataupun yang mungkin hari ini kita rasakan membuat kita menderita, maka kalau kita membuka perspektif yang lain agar semua kemudahan, semua kesulitan, semua hal yang kita rasakan baik dan kita rasakan buruk itu dilihat sebagai sebuah kenikmatan dari Allah, maka pada dasarnya tak satu pun yang kita alami, baik yang kita anggap baik maupun yang kita anggap buruk, itu tak satu pun yang bukan kenikmatan. Kalau kita melihat semua hal sudah menjadi sebuah kenikmatan, maka semuanya justru menjadi kebaikan. Kenapa di Al-Quran disebutkan inna ma'al usri yusron? Sesungguhnya bersama kesulitan ada sebuah kemudahan. Karena baik kesulitan dan kemudahan itu sesungguhnya adalah dua hal yang paralel terjadi, berbarengan. Ketika ada sebuah kemudahan, di sana ada kesulitannya.
Ketika di sana ada kesulitan, di situ juga berbarengan ada kemudahannya. Hanya saja ketika mendapatkan kemudahan, seringkali orang fokus pada kemudahannya, melupakan kesulitan. Sebaliknya, ketika seseorang menemukan kesulitan, ia fokus pada kesulitannya, ia lupa bahwa di sampingnya ada kemudahan yang seharusnya dia syukuri. Oleh karena itu, dalam rangka membangkitkan terus rasa syukur kita sama-sama belajar untuk melihat sesuatu di sekitar kita yang menimpa kita semuanya sebagai bentuk-bentuk nikmat Allah, baik nikmat yang bersifat umum maupun nikmat yang bersifat khusus, baik nikmat yang berupa kemudahan maupun nikmat yang berupa kesulitan. Amin ya rabbal alamin.